Pertama mungkin kita ucapkan selamat dulu ke Pak Menteri Hukum dan teman-teman dari Kementerian Hukum. Tadi survei kepuasan publiknya di atas 97%. Jadi setelah transformasi digital sampai sekarang kinerja Kementerian Hukum makin membaik. Dan selanjutnya Pak Menteri Hukum nanti akan didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Dirjen untuk menyampaikan beberapa statement ke teman-teman media. Silahkan Pak Menteri. Baik, terima kasih teman-teman media semua. Hari ini kami menyelenggarakan ANEF ya, rapat koordinasi untuk penilaian kinerja semester 1 Kementerian Hukum tahun 2026. Dan alhamdulillah tadi bersama dengan Bu Menteri Menpan RB dan tadi sudah memberikan penghargaan kepada 10 unit di lingkungan Kementerian Hukum yang mendapatkan penghargaan WBBM ya, predikat WBBM. Dan itu artinya sekarang Kementerian Hukum semua tinggal berapa kita Pak? Tinggal 2 yang sementara kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan WBBM. Dan berikutnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yadi, kami terima kasih karena sekarang survei layanan publik terhadap Kementerian Hukum atas dukungan semua teman-teman pimpinan unit utama, Pak Sekjen, Pak Irfan, semuanya, itu mencapai 97%. Kita berusaha agar layanan publik ke depan itu akan semakin baik. Jadi saya terima kasih sekali lagi terutama dukungan teman-teman semua media ya yang memberitakan menyangkut soal capaian kinerja dari Kementerian Hukum dan juga menyangkut soal terutama digitalisasi layanan dan itu ternyata mendapatkan respon yang positif. Tentu kami tidak berpuas diri terhadap capaian survei kepuasan publik yang hampir sempurna, tapi masih ada pekerjaan rumah yang terus kami tingkatkan yang tentu dibantu oleh semua teman-teman pimpinan unit utama maupun kantor wilayah. Saya rasa itu nanti sekarang akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi beserta seluruh Kakanwil dan Kepala Divisi, pimpinan divisi di masing-masing wilayah. Terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan seputar Kementerian Hukum? Ada? Cukuplah. Baik, terima kasih kalau gitu. Silakan. Apa tuh? Soal apa? Ya, saya Sari dari Kompas.com Pak. Ini soal isu-isu aktual. Ini kan ada RUU hak cipta, di mana kan Dewan Pers juga mengusulkan ada skema hybrid agar karya jurnalistik yang menjadi objek hak cipta itu tidak hanya lewat LMK tapi juga fleksibel di mana tetap ada antara B2B antara platform dengan perusahaan medianya gitu. Ya, itu kita sudah bicarakan ya. Saya sudah ketemu dengan seluruh pimpinan medianya dan juga owner medianya. Kita lagi mengusulkan hal yang sama. Jadi nanti secara kalau terkait itu draft DIM-nya sudah selesai. Dalam waktu dekat kita akan kirim ke DPR. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan itu. Karena itu kalau soal mekanisme royalti kan itu lewat LMK atau B2B langsung, itu bukan itu persoalan. Yang paling penting bahwa Kementerian Hukum saat ini setelah berkoordinasi dengan teman-teman jurnalis, itu harus mendapatkan kepastian bahwa karya jurnalistik itu adalah jadi salah satu hak cipta yang wajib dilindungi. Dan itu juga kalau kemudian dimuat oleh platform ataupun media-media yang lain dalam rangka tujuan komersil, itu wajib untuk dibayarkan royaltinya. Itu yang paling penting. Soal mekanisme penarikan royalti, perjanjian, itu berikutnya ya. Berikutnya akan kita bicarakan lagi. Pak, satu lagi soal ini rencana pemberian amnesti untuk napi ya. Ini sempat disinggung Menteri IMIPAS kalau akan diberikan amnesti, namun mereka harus ikut Komcat. Padahal jadi gini, Komcat itu pernah dibicarakan, tapi sebenarnya bukan itu. Bahwa Presiden menginginkan agar
narapidana atau warga binaan itu kalau diberi amnesti, terutama yang masih berumur produktif ya, agar dikasih pelatihan supaya mereka nanti ini akan ditempatkan di unit-unit usaha yang memungkinkan di sektor ketahanan pangan. Jadi tidak langsung bebas seperti yang diberi amnesti kayak gitu. Jadi mereka harus dilatih untuk bisa membantu di sektor-sektor ketahanan pangan. Jadi itu menurut saya suatu hal yang bagus, ya. Berarti bukan Komcat, Pak. Ya, itu Komcat kan dalam pengertian tadinya kalau bisa mereka ikut. Walaupun saya tahu memang ada menyangkut soal nomenklatur di dalam undang-undang itu, menyangkut soal syarat-syarat formalnya. Tapi intinya kita mau menginginkan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada agar bisa membantu dalam proses peningkatan produktivitas terutama di pangan. Gitu ya. Baik, satu lagi, cukup? Cukup, baik teman-teman, makasih ya. Ya. Oke.